lagi sama aku Macan, Malva Cantik, presenter Mugaru. Kalian tahu nggak sih, apapun yang kalian cari ada di Mugaru. Kalian mau jadi hafid-hafidah, atau pengen jago bahasa Inggris, atau pengen jadi anak yang disiplin, atau pengen jadi anak yang percaya diri, atau pengen jadi semuanya? Gak ono pilihan lain kecuali kamu harus masuk ke Mugaru. Mugaru bikin kamu yang biasa-biasa aja jadi luar biasa. Sek yo rek, tau ujian dhisik. Kok iso ana wong sing durung mlebu Mugaru iku? Fasilitasnya apik, ijo-ijo ngene, mari ngono kelasnya ono AC-ne. Terus habis itu fasilitasnya lengkap. Terus semua sekolah dan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini yang mulia ini 10 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan tanggal 17 Juni 2024. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan, hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Yang kedua, berikan salam, marilah kita hadiahkan pada junjungan alam tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah, kami pengurus keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah Waru ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, tentunya kami keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah Waru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Yang kedua, perlu sampaikan yang terkait petugas imam dan khatib salat Idul Adha pada pagi hari ini, Ustadz Ahmad Faudullah SPD MPD. Beliau adalah Korps Mubalik Muhammadiyah Sidoarjo, beramalkan di Sumput Sidoarjo. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum imam dan khatib naik mimbar, para jamaah dimohon untuk memenuhi dan menempatkan shaf depan terlebih dahulu. Salat akan dilaksanakan pada jam 6 lebih 10 menit.
untuk memperhatikan pada sholat Idul Adha pada akhir ini. Idul Adha takbiratul ihram 7 kali, takbir mengangkat tangan, dan takbir rakaat kedua 5 kali takbir. Selesai sholat. Pengumuman lain diberikan kepada para jamaah bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Waru akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 18 Juni 2004 hari Selasa, yang mana pimpinan cabang Muhammadiyah diamanahi penyembelihan 5 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Selama ibadah berlangsung, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi seluler berupa HP mohon untuk dimatikan. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Imam dan Khatib untuk segera memenuhi soft yang ada. Segera sholat akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masuk tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 17 Juni 2024 Masehi. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di halaman SMP Muhammadiyah 3 Waru. Kita mengucapkan takbir, kita mengucapkan tahmid, kita mengucapkan tahlil sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan. Karena 2 nikmat ini manusia itu sering lalai, manusia sering lupa. Dalam hadis Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihha wal farag. Ada 2 nikmat yang mana nikmat ini manusia sering lupa. Yang pertama adalah sehat. Kapan manusia ingat bahwasanya sehat itu nikmat? Ketika sudah mulai sakit, ketika berbaring di atas kasur, melihat, ya Allah, enak ya orang yang melakukan sholat itu bisa sempurna, enak ya orang bisa sholat berjamaah, enak ya orang bisa bekerja. Itu baru sadar ketika Allah uji sakit, baru sadar sehat itu penting. Kapan orang itu menganggap waktu luang itu adalah sesuatu yang berharga? Ketika disibukkan. Bukankah banyak yang bekerja mulai pagi sampai pagi lagi, mulai dari anak belum bangun tidur sampai anak sudah tidur, saking sibuknya luar biasa.
Bukankah Khalifah Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah, ketika menjadi pemimpin umat Islam sedunia, Umar bin Khattab ini luar biasa sempat menyempatkan untuk bermain dengan anak-anaknya. Sesibuk apakah kita? Maka ketika sibuk melihat orang lain yang duduk-duduk, melihat orang lain yang bisa baca Al-Quran, melihat orang lain yang bisa sholat duha, melihat orang lain yang bisa santai-santai beribadah kepada Allah, maka dia merasa, ya Allah, ternyata waktu luang itu sungguh nikmat. Maka kita sekarang digabung, kita sekarang sehat, kita sekarang memanfaatkan waktu luang, maka ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian atau Idul Adha itu identik dengan kisah ya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dalam mimpi ya diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya yang sangat dicintai, putranya yang sangat soleh luar biasa. Ini menunjukkan salah satu firman Allah yang luar biasa, yang ini menjadikan Nabi Ibrahim pemimpin umat manusia. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idibtala Ibrahim bikalimatin fa'atammahunna wa idibtala rabbuhu Ibrahim bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah berbagai ujian, Nabi Ibrahim melewati dengan sempurna. Nabi Ibrahim melewati dengan luar biasa. Banyak sekali ujian-ujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai yang pertama diuji tidak punya anak sampai usia tua. Ketika menikah dengan Siti Sarah, Siti Sarah akhirnya mengizinkan, wahai suamiku, silahkan untuk menikahi Siti Hajar, karena saya sampai saat ini masih belum punya keturunan. Kalau tidak punya keturunan, bagaimana bisa melanjutkan risalah perjuangan? Sehingga atas izin dari istri ya Siti Sarah ini, Masya Allah, Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Dari Siti Hajar Nabi Ibrahim memiliki anak yang namanya Ismail. Masih bayi, ditinggalkan di kota Mekah. Saat itu kota Mekah tidak ada pembangunan, masih tanah lapang, masih tandus luar biasa. Ketika istrinya melihat Nabi Ibrahim pergi, istrinya tanya, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku? Nabi Ibrahim diam. Ditanya lagi, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku dengan bayi Ismail kecil? Nabi Ibrahim diam. Akhirnya istri yang solihah ini paham dan akhirnya tanya dan mengerti, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya mengangguk saja. Maka kalau perintah Allah pasti Allah jaminkan. Meninggalkan istri di lapangan tandus luar biasa. Saat itu ya akhirnya muncul syariat yang namanya sa'i. Ya, ketika Ismail kecil sampai nangis meronta-ronta, akhirnya Siti Hajar lari dari Bukit Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah, akhirnya menjadi syariat sa'i. Masih banyak lagi ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah mempunyai anak, yang terakhir ini adalah disuruh untuk nyembelih. Dan hebatnya mimpi itu yang menjadi tanda perintah Allah. Kalau kita diperintah oleh sesuatu apapun dalam mimpi, kita pasti berpikir, apakah ini nyata? Apakah ini real? Kan cuma mimpi, kan itu adalah buah daripada tidur. Tapi Nabi Ibrahim tidak tanya, tidak protes, tidak kebanyakan alasan. Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan sembelihlah putramu Ismail, langsung yang diucapkan adalah sam'an wa ta'nan, kami siap dan kami akan laksanakan. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika menyampaikan kepada Ismail, wahai Ismail, apa pendapatmu kalau saya menyembelihmu? Jawaban Ismail bukan seperti jawaban anak-anak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita tanya, nak, saya dapat wasiat, saya dapat perintah dari Allah untuk nyembelihmu. Iyalah Pak,
Aku cek gurung nikah, cek gurung gede, ya mending ae sampean sing tak sembelih. Itu kalau anak zaman sekarang. Tapi tidak, kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abatif al ma tu'mar, wahai ya ayahandaku, kerjakan selama itu adalah perintah dari Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kelak engkau menemui putramu ini menjadi golongan orang-orang yang sabar. Masya Allah Pak. Padahal usia Ismail itu balaghus sa'ya, mencapai usia yang bisa diajak untuk bekerja, bisa diajak untuk bangun Ka'bah, bisa diajak untuk berdakwah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau kalau perintah Allah itu dilanggar, kalau perintah Allah itu ditentang. Itulah hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga muncul ketakwaan yang luar biasa. Ketakwaan inilah yang akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam firman Allah, Allah tidak melihat dagingnya, Allah tidak melihat darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Maka pada hari raya kurban ini, marilah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa sesuai dengan apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Hakikat takwa itu ada 4 ya. Yang pertama, takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kalau orang takut kepada Allah itu bukan malah menjauh, tapi semakin dekat dengan Allah, semakin takarrub. Sama seperti kata-kata kurban berasal dari kata koroba, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut sama orang, kalau kita takut sama hewan buas, pasti kita menjauh. Tapi ini takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada manusia. Ya, ada cerita yang luar biasa ketika sholat, ya, ada hamba Allah yang sholat di tengah hutan, dan itu langsung ada singa di depannya. Ketika ada singa ini, singa mau memakan orang tersebut, kemudian apa yang disampaikan? Ini yang luar biasa yang kita harus ambil, takut sama Allah. Ya, apa yang dikatakan pada singa? Wahai singa, kalau saya ini adalah rizkimu, kalau saya ini adalah makananmu, ya silahkan makan saya. Tapi wahai singa, kalau saya bukan rizkimu dan saya tidak menjadi halal untuk kamu makan, jangan ganggu ibadah saya kepada Allah. Bukan jangan ganggu saya, tapi jangan ganggu ibadah saya kepada Allah. Inilah konsep ya tauhid yang luar biasa, konsep keimanan yang luar biasa. Kalau kita kan, hei singa, jangan ganggu saya ini pengen hidup, tapi ini jangan ganggu ibadahku kepada Allah. Inilah konsep takut kepada Allah. Yang kedua, hakikat takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah ar-ridho bil qalil, ridho terhadap sesuatu yang Allah tentukan kepada kita takdirnya, meskipun itu jumlahnya sedikit. Kenapa kok ada istilah jumlahnya sedikit? Karena banyak orang yang diuji oleh Allah dengan yang sedikit, dia tidak bersyukur kepada Allah. Banyak yang diuji oleh Allah dengan nominal yang kecil, dengan gaji yang kecil, dengan pendapatan yang kecil, dengan keluarga sosial yang rendah dalam pandangan manusia. Dia bisa kufur, dia bisa marah, dia bisa mengeluh terus kepada Allah. Maka Ali menyampaikan ya ar-ridho bil qalil, ya ayo ridho terhadap pemberian Allah meskipun jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena itulah konsep hamba yang sesungguhnya. Paham kalau semua itu skenario dari Allah dan semua itu datangnya dari Allah, maka punya jiwa qanaah, mensyukuri, puas dengan apa yang dimiliki. Yang ketiga, al-amalu bitanzil, takwa menurut Ali bin Abi Thalib mengamalkan isi Al-Quran. Ini penting karena Al-Quran itu adalah hakikatnya, kalau dalam bahasa Arab memang qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan, tetapi dalam hakikatnya Al-Quran itu adalah fungsinya adalah sebagai hudal linnas,
maka yang membaca saja tidak cukup. Ya, maka kita hidupkan tafsir Al-Quran, maka kita hidupkan tarjim Al-Quran, sehingga apa? Sehingga kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Yang terakhir, yang keempat, menurut Ali bin Abi Thalib adalah hakikat takwa al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan bekal sebelum mati, ya, atau bekal mendatang. Karena kita tahu Pak, ajal itu Allahu a'lam. Kita lihat kejadian-kejadian baru-baru ini, banyak yang meninggal dunia, banyak yang dipanggil oleh Allah. Kalau kita lihat dari segi usia, bukan hanya usia muda saja, maaf, bukan hanya usia tua saja, usia muda pun banyak. Anak SMP meninggal banyak, anak SMA meninggal pun juga banyak. Maka yang muda-muda jangan merasa hidupnya lama. Kapan persiapannya? Ya sekarang. Kapan lagi? Kalau misalnya datang ajal, nanti datang ajal. Ya sekarang kalau saya tanya yang hadir di sini, apakah sudah siap ketika hari ini misal dipanggil oleh Allah? Yang sudah siap monggo angkat tangan. Loh ya, susah kan? Kalau sudah siap silakan angkat tangan. Jawabannya tidak ada yang mau angkat tangan. Coba contoh salah satu syekh besar yang namanya Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Ketika ya, Syekh Jamaluddin Al-Afghani ini mengajar, ya, kemudian Syekh ini sebelumnya tes lab dulu di rumah sakit. Akhirnya ada jadwal mengajar sehingga tidak bisa mengambil hasil labnya, menyuruh muridnya untuk mengambil. Ketika muridnya mengambil hasil labnya, dijelaskan kepada muridnya, muridnya langsung seketika itu menangis. Kenapa? Karena dalam diagnosa dan dalam hasil labnya ternyata Syekh, ya, Jamaluddin ini akan meninggal dunia karena sudah penyakitnya sudah sangat parah. Ketika kembali, ya, masuk ke taklim, kemudian nangis, diberitahukan kepada jamaahnya, semua jamaahnya juga menangis. Tapi apa yang dikatakan oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani? Ngapain? Kok nangis itu ngapain? Saya ini sangat merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah mulai lama. Saya tuh rindu sekali ketemu sama Allah. Habis ini adalah momentum yang saya tunggu-tunggu. Ya, saya ini tersenyum, saya ini bangga karena mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini luar biasa. Tanda apa? Tanda kalau siap bertemu dengan Allah berarti sudah mengamalkan amal soleh yang luar biasa. Sama juga seperti, ya, Ustadz almarhum Arifin Ilham ketika didatangi oleh Ustadz Adi Hidayat, kemudian apa yang disampaikan Ustadz Adi, ya, dalam tulisannya liqaullah, ya, saya ini mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu adalah kalimat-kalimat yang luar biasa Pak. Berarti apa? Seakan-akan ini kapan datang ini malaikat maut, saya sudah siap, saya ingin bertemu Allah, saya rindu dengan Allah, saya kangen dengan Allah luar biasa. Maka ayo tumbuhkan cinta kepada Allah dengan kurban, ya, berasal daripada qoroba yang artinya semakin dekat, yang artinya semakin kita berusaha ikhtiar untuk lebih baik. Maka jamaah yang saya, ya, banggakan, hari yang mulia ini marilah kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Marilah kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Ujian apapun yang Allah turunkan kepada kita, tidak usah takut, tidak usah sedih, tidak usah kita terlalu galau yang berlebihan. Ya, pikirkan sejenak, langsung melakukan ikhtiar amalan yang banyak. Jangan sampai nanti ketika sudah meninggal dunia semua, kemudian dibangkitkan Allah semuanya, kemudian apa yang dia katakan, ya Allah, saya kok merasa membaca Al-Quran itu 1 hari 1 juz itu gampang ya Allah, tapi kenapa kok saya di dunia tidak membacanya? Ya Allah, seharusnya saya itu zikir setiap perjalanan, mau ke pasar, mau bekerja, mengucapkan astagfirullah, mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu gampang ya Allah, tapi kenapa kok saya nggak melakukannya? Ya Allah, ternyata baca Al-Quran 1 hari 1 juz, ternyata puasa Senin Kamis itu gampang ya Allah, tapi kenapa kok saya nggak melakukannya? Jangan sampai ucapan-ucapan itu terucapkan ketika dibangkitkan. Karena apa? Karena tidak ada penambahan amal soleh di akhirat. Kapan adanya penambahan amal soleh? Hanya bersifat di dunia.
Karena itu ya, penyesalan-penyesalan itu jangan sampai diucapkan oleh mulut kita atau lisan kita. Marilah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya di dunia, dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bapak, Ibu, hadirin sidang salat Id yang dirahmati Allah, ya marilah kita jadikan momentum kurban ini menjadi momentum yang luar biasa. Ada satu ya makna kurban atau penyembelihan yang harus kita pahami, ya dabhun itu artinya menyembelih. Apa yang disembelih? Kalau secara makna atau secara kita lihat secara kasat mata, hewan disembelih kemudian mati. Ternyata ada makna secara kontekstual yang harus kita pahami. Ternyata ketika ya sapi atau kambing itu disembelih, itu seakan-akan itu menyembelih sifat hewani yang ada dalam diri kita. Itu yang harus kita garis bawahi. Karena manusia itu ada sifat yang buruk, yang mana itu adalah dari bisikan setan. Maka ketika hewan disembelih, saat itu juga kita menyembelih atau kita memutuskan dari sifat-sifat hewani. Bukankah Al-Quran Allah menyampaikan ada satu ayat yang ini ngeri sekali, apa? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Ya, binatang ternak seperti sapi, seperti domba, seperti unta. Balhum adallu, ya tapi bahkan lebih parah dari binatang ternak. Kenapa? Karena sifat-sifat mereka seperti sifat hewan. Ya, ada anak yang membunuh orang tua, ada istri yang membunuh suami, ada orang tua yang membunuh anak. Dengan alasan apapun, mau judi online kah, mau apapun kah, itu bukan menjadi alasan. Itu adalah salah satu sifat-sifat hewani. Kenapa? Karena hewan itu tidak punya akal. Hewan itu punya hawa nafsu. Kalau orang ittakhadha ilahahu hawahu, kalau orang itu ya mengikuti hawa nafsunya, sama seperti orang itu menuruti setan, dan setan akan bangga menjadi teman nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di tengah lapang ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini ya Allah kami berada di halaman SMP Muhammadiyah 3 Waru. Hari ini ya Allah tidak ada sekat antara kami dengan Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini ya Allah kami mengucapkan kalimat takbir, kami bertahlil, kami bertahmid, kami mengagungkan-Mu ya Allah dalam setiap bacaan-bacaan kami. Maka ya Allah, dengan keikhlasan kami hadir di sini, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya telah mengkasihani kami waktu kecil. Jika orang tua kami masih hidup ya Allah, tolong muliakanlah setiap detiknya. Jika orang tua kami sudah meninggal dunia, maka tampakkanlah surga di mana beliau bertempat tinggal, dan luaskanlah kuburannya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang solih dan solihah, sedap dipandang mata, merupakan buah hati kami ya Allah, yang bisa membahagiakan kami fid dunya wal akhirah. Kami yakin ya Allah, merekalah nanti yang akan menggenggam tangan kami untuk menuju surga-Mu. Dan kami yakin pula ya Allah, merekalah yang istiqomah untuk mendoakan kami ketika kami sudah meninggal dunia. Merekalah yang istiqomah untuk memohonkan ampunan atas dosa-dosa kami. Merekalah yang istiqomah untuk memperjuangkan Islam ya'lu wa la yu'la alai.
Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh keharmonisan, penuh dengan cinta dan kasih sayang sampai akhir hayat kami ya Allah, dan sampai kelak menghadap kehadirat-Mu. Engkau takdirkan kami menjadi satu keluarga di dunia ya Allah, maka kami mengharap kepadamu ya Rabb, jangan pisahkan kami dengan anak-anak kami, jangan pisahkan kami dengan istri atau suami kami, jangan pisahkan kami dengan orang tua kami, jangan pisahkan kami dengan keluarga besar kami ya Allah di akhirat, tapi satukanlah kami ya Allah di akhirat seperti Engkau satukan kami di dunia, yaitu di tempat yang mulia di sisimu, di surgamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, jalannya para nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami semua dari siksa api neraka-Mu ya Rabb, dan masukkanlah kami semua ke dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang suci ini ya Allah, bimbinglah kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Tidak ada kebahagiaan kecuali mulia di sisi-Mu ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa, jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh, jadikanlah kami hamba-Mu yang dekat dengan-Mu ya Rabbal Alamin. Bimbinglah kami ya Allah, tegurlah kami ketika kami salah, tegurkanlah kami ketika kami lupa, ingatkanlah kami ketika kami dalam kondisi bermaksiat kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini mendolimi diri kami sendiri. Jika tidak ada ampunan dari-Mu, jika tidak ada pertolongan Kamu, Engkau ya Allah, maka ya Allah kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratil maut. Akhirkan hayat kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Akhirkan hayat kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.